Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang makanan dan minuman halal maupun haram. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang ini, makanan dan minuman halal maupun haram. Kalian pasti sudah tahu apa itu makanan halal, apa itu minuman halal, apa itu makanan haram, minuman haram, dan lain sebagainya. Kalian juga pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk makanan halal. Ketika kita harus makan makanan halal, kita tidak boleh memakan makanan haram, seperti itu. Bagian 1, saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal. Apa itu makanan halal? Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Jadi ya halal ketika Al-Quran bilang itu Allah berfirman dalam Al-Quran kalau makanan itu halal, ya kita boleh memakannya. Tapi ketika Al-Quran di dalam Al-Quran sebuah makanan itu diharamkan, ya otomatis kita tidak boleh makan makanan itu. Kemudian jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Di sini ada 3. Halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya. Yang pertama, halal karena zatnya, yang artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain yang biasa kita makan, ya itu sudah halal karena zatnya dari sananya itu sudah halal. Seperti itu. Halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara, maka menjadi haramlah ia. Haramlah makanan itu, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Contohnya, ketika ada seseorang yang dia lapar tapi tidak punya uang, kemudian dia mencuri makanan itu menjadi hukumnya menjadi haram karena cara mendapatkannya dengan mencuri, seperti itu. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Misal, ketika ayam disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam, yaitu misal kalau ayam itu kan disembelih dengan cara lidahnya dikeluarkan, kemudian disembelih lehernya sampai nadinya putus. Nah itu kemudian ketika menyembelih membaca basmalah itu nanti halal. Tapi ketika ayam itu halal, tapi ketika menyembelihnya dengan cara misalkan lehernya hanya dipatahkan, itu nanti bisa menjadi hukumnya haram. Selanjutnya, adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haram. Jadi, itu ya. Yang nomor 2, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
Selama makanan itu baik, tidak kotor, ya boleh-boleh saja dimakan. Tapi ketika kotor, menjijikkan, nah itu sudah lain lagi. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudorot, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Jadi makanan yang baik untuk tubuh kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita, yang bermanfaat untuk otak kita, untuk perkembangan otak kita, itu sangat halal. Jadi itu halal. Tapi ketika itu makanan itu bisa mengakibatkan tubuh kita itu sakit, otak kita tidak berkembang, ya haram gitu. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang nomor 5, sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Seperti dalil uhillalana maitatanil hutu wal jarodu, rawahu Ibnu Majah, di mana dihalalkan kepada kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi belalang itu bangkainya pun halal, boleh dimakan. Tapi ada beberapa orang yang tidak berani untuk makan belalang, yaitu karena tadi kembali lagi ke nomor 3, bisa membuat sakit tubuh kita. Walaupun belalang itu halal, tapi sebagian orang alergi dengan belalang, ya sudah tidak usah makan saja daripada merusak tubuh atau membuat tubuh kita sakit, seperti itu. Nomor 6, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan, halal dimakan dagingnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 4. Kemudian yang nomor 7, binatang yang hidup di laut atau air, seperti belalang tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau belalang dan ikan yang ada di air atau di laut itu halal hukumnya, apalagi bangkainya. Kemudian yang terakhir adalah kuda, itu adalah makanan yang halal dimakan juga. Selanjutnya, seseorang yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat. Di antaranya adalah, ketika kita sudah makan makanan yang halal, otomatis orang tua kita memberi kita makanan-makanan yang halal, menyajikan makanan yang sehat untuk anaknya yang pasti. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah. Jadi sebelum Allah itu menyabut nyawa kita, otomatis kan kita makan untuk apa ya? Untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan untuk apa? Untuk beribadah, untuk bekerja, untuk saling tolong menolong. Nah, itu untuk hidup di dunia kita harus mempertahankan hidup kita, ya sebagaimana melakukan hal-hal yang baik, yaitu. Yang nomor 2, mendapatkan ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, tubuh kita pasti akan sehat. Yang ketiga, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Nah, ketika orang makan makanan yang halal, secara tidak langsung orang itu akan terbentuk dari dirinya orang-orang yang baik, pribadi-pribadi yang baik. Ketika makan makanan yang halal, ketika masak dengan cara yang contohnya misal masak bismillah dahulu, nah nanti itu akan makanannya pun itu akan terbentuk dengan makanannya akan berproses di dalam tubuh kita menjadi lebih baik, membuat kepribadian kita jauh lebih baik lagi, seperti itu.
Kemudian yang nomor 5, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak madmumah atau akhlak tercela. Nah, itu tentang makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman haram akan saya lanjutkan minggu depan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.